Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Bincang hari ini. Tak terasa, sudah 2 segmen kita ngobrol nih ya bersama Dokter Nanda, membahas mengenai kesehatan tentunya dalam Hari Peringatan Kesehatan Nasional. Nah dok, di segmen terakhir ini masih ada pertanyaan dong. Oke. Biar puas nih pemirsa Setia Sultan TV, kita ngobrol-ngobrol tentang kesehatan. Nah tentunya tantangan nih dok. Bicara tentang tantangan, sebenarnya di setiap aspek kehidupan kita ada tantangan. Nah berbicara tentang kesehatan nih dok, dan juga sebagai dokter, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh seorang dokter dalam memberikan layanan kesehatan tentunya? Oke, kalau di wilayah kita, di wilayah saya bekerja sih kebetulan dari segi fasilitas, dari segi akses, dari segi layanan kita mencukupi. Tapi mungkin tantangannya di teman-teman saya, teman sejawat saya yang mungkin bertugasnya di wilayah yang sulit terjangkau, akses kesehatan dari masyarakat ke fasilitas kesehatan mungkin masih jauh, gitu ya. Jadi mungkin keterbatasannya di situ. Karena kan ya sebetulnya setiap wilayah akan memiliki sektor kesehatan yang berbeda-beda. Ada tantangannya masing-masing nih, ada yang mungkin untuk ke puskesmasnya jauh gitu ya, atau mereka terhambat kendaraan untuk datang ke fasilitas kesehatan, itu juga menjadi tantangan. Tapi kalau di kita, di wilayah kita sekitaran ini sih, tentunya dari akses dari rumah ke fasilitas kesehatan itu sudah sangat tercukupi ya, nggak terlalu Mudah lah jauh, seperti mudah, itu ya. banyak opsi nih, mau ke dokter praktek kah, mau ke puskesmas, klinik, rumah sakit tipe A, B, C, itu ada semua, gitu ya. Jadi dari segi fasilitas sebetulnya kita mempunyai pilihan. Kadang beberapa wilayah memang mereka lebih terbatas aksesnya untuk ke fasilitas kesehatan, itu mereka lebih terbatas. Jadi kita yang fasilitas kesehatan yang dekat, akses informasi kesehatan banyak, itu sesuatu yang memudahkan. Iya, sesuatu yang wajib disyukuri sebetulnya. Tantangannya itu. Yang kedua juga tantangannya kita adalah meningkatkan kepedulian masyarakat tentang kesehatan. Yang seperti tadi kita mungkin ngobrol-ngobrol sedikit tentang peran orang tua di tumbuh kembang anaknya, itu perannya sejauh apa. Di situ kita harus menanamkan lagi ilmu kesehatan tuh sebetulnya luas, nggak tentang penyakit, nggak tentang obat saja gitu ya, tentang tumbuh kembang anak, tentang kesehatan jiwa, pentingnya seperti apa, sebatas pentingnya menjaga pola tidur. Itu kadang kita nggak aware gitu ya, tapi ternyata kalau kita sadari kurang tidur tuh pengaruhnya ke emosi, ke hormon stres, ke tumbuh kembang anak, itu penting sekali. Jadi tantangannya kadang kalau dari segi fasilitas memang ya kita tidak bisa pungkiri dengan wilayah yang mungkin lebih terpencil ada keterbatasan untuk akses kesehatan, untuk obat-obatan, tentu ada. Tapi di lingkungan kita sekarang nih Mbak, kita berdua ini, gitu ya. Iya, itu cukup sangat-sangat mumpuni gitu ya. Tercukupi nih dari segi fasilitas obat, penunjang layanan, jumlah dokter, jumlah perawat, jumlah kebidanan, semua mencukupi. Tinggal bagaimana kita meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dunia kesehatan tadi. Kesehatan nggak melulu tentang obat kok, nggak melulu tentang harus minum obat, harus suntik, harus ke rumah sakit setiap bulan, nggak. Ini kalau sudah jatuh dalam kondisi sakit. Yang kita harus lakukan, kewajiban kita justru mencegah supaya tidak jatuh dalam kondisi sakit. Perannya di mana? Tadi perannya masing-masing masyarakat untuk mengetahui pentingnya dunia kesehatan tuh, keilmuannya seperti apa sih, pola makan anak, tumbuh kembang anak, proses anak ini dalam tahapannya tumbuh kembangnya, umurnya, dari segi kehamilan itu beda-beda banget. Kalau kita juga pernah collab sama dari bidang psikolog. Pentingnya tumbuh kembang anak itu dibentuk dari memilih pasangan yang tepat, ternyata. Oh, dari hulunya dulu dong. Iya, betul. Bener nggak? Ternyata mempengaruhi itu. Dengan memilih pasangan yang tepat, mereka akan ada 2 peran, ayah dan ibu yang saling berperan. Ayah dan ibu yang saling berperan, mereka mengetahui tugasnya masing-masing. Anak ini tumbuh di lingkungan yang sehat. Segala sesuatunya tercukupi, kasih sayangnya tercukupi, anak ini tumbuh kembangnya terpantau, dari segi pola makan terpantau, dari segi pernikahannya terencana, kehamilannya terencana, anak ini akan tumbuh dengan baik gitu. Betul? Kalau kehamilannya terencana, ibunya akan kontrol kehamilan secara rutin. Perkembangan janinnya terpantau, janinnya tumbuh bagaimana mestinya, terus lahirnya lahir aman, ibunya aman, janinnya aman. Tumbuh kembangnya ada yang namanya pelayanan gratis dari puskesmas, posyandu ya. Posyandu itu adalah perannya kita dari tenaga kesehatan untuk memantau tumbuh kembang bayi dan balita. Karena
otak ini tumbuh 80% itu 1000 hari pertama. Makanya dijaganya itu dengan posyandu tadi ternyata, dengan kita memantau tumbuh kembang, berat badan, itu kita memantau perkembangan otak anaknya juga. Di posyandu juga padahal diukur anaknya udah bisa ngapain, itu tuh adalah proses memantau tumbuh kembang anak yang diberikan secara gratis. Itu adalah pelayanan kesehatan yang bisa kita manfaatkan. Karena ya itu tadi, sebetulnya kalau kita aware, kita menyadari keilmuan yang tadi, kita akan lebih bisa menjaga anaknya tumbuh kembangnya maksimal, dia mencegah penyakit gitu ya. Kalau anak ini tumbuh baik, tidak stunting. Stunting ini salah satu lagi. Stunting masalah itu masalah, kalau bahasanya mungkin perawakan kerdil gitu. Jadi mungkin dia lebih pendek dari teman-teman seusianya. Ini bukan perkara pendeknya saja. Ternyata anak yang stunting itu lebih rentan mengenai penyakit. Saat dia besar, dia akan lebih beresiko mengalami penyakit-penyakit gitu. Dengan kita menjaga anak ini tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya, kita juga mencegah dia untuk menjadi seseorang yang memiliki penyakit di masa depannya gitu loh. Jadi kalau kita sudah dari awal membentuk generasi yang sehat, kan kita harapannya angka kesakitannya menurun. Betul. Fondasinya apa ya? Keilmuan tentang pengetahuan kesehatan dan diterapkan nih. Ya, kalau cuma tahu. Iya benar. Di situ penerapannya. Iya, baik. Jadi memang kalau misalnya tantangan ada banyak ya, Dok ya. Salah satunya juga tadi infrastruktur itu juga kan menjadi salah satu masalah. Sebenarnya bukan di kesehatan saja. Kalau ngomongin infrastruktur banyak di mana-mana. Di mana-mana pasti berkaitan, entah itu pendidikan, ekonomi, dan yang paling penting tadi adalah bagaimana edukasi ya, Dok ya. Edukasi ini memang sangat amat penting. Tadi juga udah dijelasin lagi sama Dokter Nanda bahwa kalau dalam keluarga ya, Dok ya, tentunya untuk mencapai Indonesia emas. Ini kan kita digadang-gadang mau Indonesia emas nih. Betul. Terus pasti generasinya harus cerdas. Di mana perannya ya itu tadi. Dari keluarga juga, dari awal sendiri. gitu. Dari perencanaan kehamilan. Karena kalau kehamilan itu direncanakan, tentu ibu wanitanya sudah menyiapkan dirinya sebagai tempat tumbuh janin yang sehat. Betul nggak? Betul. Kita udah tahu nih, sebelum hamil, 3 bulan sebelumnya tuh udah minum susu. Misal yang mau nikah gitu ya. Udah minum vitamin. Karena apa? Kita menempatkan diri kita tuh sebagai tempat janin ini tumbuh di tempat yang sehat. Kalau dia menyadari perannya sejauh itu. Jadi nggak ada tuh nanti kita bisa cegah yang namanya anemia, kurang darah dalam kehamilan, darah tinggi dalam kehamilan, kencing manis dalam kehamilan. Ini semua kita bisa eliminasi kalau kita sudah menyiapkan sedemikian rupa gitu. Karena perannya sejauh itu, dengan ibunya sehat, janinnya tumbuh sehat. Janinnya tumbuh sehat, bayi lahir sehat, ibu selamat. Jadi sebesar itu perannya. Saling berkaitan. Betul. Satu sama lain. Dan memang ya tadi ini butuh awareness dalam diri sendiri. Di situ perannya. Di situ peran paling pentingnya. Nah, baik Dok, nggak kerasa sudah 30 menit lebih kita berbincang asyik nih mengenai kesehatan tentunya dalam Hari Peringatan Kesehatan Nasional. Tapi sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, Dok, boleh dikasih closing statement kepada pemirsa setia Sultan TV sekaligus ini harapan ke depan mengenai kesehatan di Indonesia. Oke, jadi sebetulnya dari kesehatan kita itu perannya ada di diri kita sendiri. Informasi kesehatan sekali lagi semuanya ini kita sudah punya akses yang tidak terbatas, tinggal bagaimana kita memilah informasi yang nantinya akan bermanfaat untuk kesehatan kita sendiri. Karena untuk membangun Indonesia emas itu perannya ada di kita. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang menjaga kesehatan diri kita sendiri sehingga generasi-generasi emas itu terbentuk dari tubuh yang sehat dulu nih. Kalau kitanya sehat, kita akan berfungsi dan produktif secara maksimal, begitu perannya. Baik, terima kasih Dok atas closing statementnya. Dan ini menambah kelengkapan ya keasyikan kita ngobrol hari ini dengan tema gerak bersama, sehat bersama dalam Hari Kesehatan Nasional 2024. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Semoga memang tadi yang kita perbincangkan ini bermanfaat dan tentunya menjadi ilmu lah untuk pemirsa setia Sultan TV. Nanti boleh Dok kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin dengan tema yang berbeda. Aku lupa nyampein ini nih Mbak. Kadang kita mikir masalah kita banyak nih sampai kita punya masalah kesehatan. Iya benar. Itu kadang juga. Karena gini, misal nih, tadi kita kepikiran belum bayar ini, belum punya ini, anak di sekolah ada masalah, keluarga di rumah ada masalah, sampai kita sendiri yang ada masalah kesehatan. Semuanya hilang. Yang kita fokusin apa? Kesehatan kita. Iya nggak? Karena semua masalah itu akan hilang sampai kita punya masalah kesehatan. Itu udah semua, ya nggak? Kesibukan, semua kesibukan kerjaan, kantor, urusan keluarga itu akan
bisa kita lupakan sebegitunya saat ada masalah kesehatan yang timbul. Betul. Jadi gila kerja, tapi kalau udah sakit udah ya stop ampun. kan, semuanya langsung terhenti gitu. Jadi perannya seperti itu, jangan sampai jatuh ke kondisi sakit baru kita menyadari seberapa nikmatnya sehat. Betul, jadi harus tahu nikmat sehat sebelum sakit. Baik dok, terima kasih sekali lagi dok, sehat dan juga sukses selalu tentunya. Dan kita juga mendoakan bahwa memang fasilitas kesehatan dan juga kesehatan di Indonesia lah khususnya ini dapat lebih baik lagi, mencapai Indonesia Emas 2045 nanti. Kita tutup dok. Oke. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Dr. Nanda Floresia yang merupakan dokter umum Rumah Sakit Hermina Ciruas, membahas mengenai gerak bersama sehat bersama dalam rangka Hari Kesehatan Nasional 2024. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.